Hello, welcome back. It's with me again, Palpatine. No, Mario Oho channel. Malam ini kita mau lanjutin lagi review buku yang sedang gue kejar kebut untuk habis. Dan melanjutkan buku The Little Book of Ikigai dari Ken Mogi. Jadi nilai-nilai orang Jepang, bagaimana cara mereka menjalani hidup, itu semua nilainya ditunjukkan di dalam buku ini. Awesome banget. Jadi chapter 6 judulnya Ikigai and Sustainability. By the way, semoga kabar kalian as always seperti biasa luar biasa super sangat baik, rezeki lancar, kesehatan super sangat sehat, dan juga selalu bahagia. Jadi poin yang gue tangkap dari chapter 6 ini adalah orang Jepang atau dari negaranya itu adalah orang yang modest, atau kita bisa ngomong sederhana, rendah hati. Mereka, orang-orang Jepang, menganggap diri mereka middle class, walaupun kita bilang sebagai negara itu mereka negara yang sangat kaya dibandingkan dengan misalnya Indonesia. Secara rata-rata penduduk juga mereka penduduk sangat berkecukupan. Dan jika kita tahu sendiri juga barang-barang di Jepang itu sangat amat mahal jika dibandingkan dengan Jakarta. Biaya hidupnya tinggi, tapi tetap mereka menganggap diri mereka sebagai middle class, padahal jika dibandingkan dengan kita, mereka jelas-jelas itu kelas atas. Salah satu negara yang termahal biaya hidupnya, dan juga negara yang paling maju di dunia. Di situ di Jepang gak ada yang namanya hidup mewah, terlalu mewah, atau menampilkan hedonistik, menghabiskan uang, menunjukkan kekayaan mereka dengan sombong, rumah bagus, mewah, liburan. Itu jarang sekali ada. Makanya mungkin vlogger-vlogger di Jepang atau vlogger dari luar yang tinggal di Jepang itu mereka sehidup sangat sederhana, karena memang nilai di Jepang itu sangat sederhana, cermin dari Ikigai. Nah, di sini pilar yang kita bahas adalah pilar dari Ikigai, Harmony and Sustainability. Nah, sebagai contoh di Jepang, jika kita lihat di kehidupan seperti biasa, mereka hidup sering atau selalu dikaitkan dengan nature atau alam. Sebagai contoh, salah satu yang terkenal adalah mereka sering menggunakan wangi-wangian kayu, atau juga pada saat berendam mereka kan punya bathtub ya. Mereka tipenya tuh kalau mandi tuh relax, selalu menggunakan bathtub, mandi air panas. Nah, mereka juga menggunakan kulit orange atau kulit jeruk yuzu untuk menciptakan nuansa relax yang berdekatan dengan alam, walaupun di kamar mandi mereka masing-masing di dalam rumah. Terus juga sangat terkenal sekali yaitu adalah outdoor bath atau tempat permandian di luar, bukan di dalam ruangan tapi di luar dekat dengan alam, apalagi yang namanya onsen atau tempat pemandian air panas. Jika kalian belum ke Jepang, gue juga belum, di situ kalian bisa menyisakan waktu kalian untuk mendatangi onsen tersebut. Dimanapun kalian tinggal pilih, datang, bayar, berendam lah. Itu benar-benar terbuka di alam. Nah, mereka juga menganggap membawa suasana alam, nature, ke dalam rumah itu menjadi sebuah kemewahan. Nah, di sini kata Ken Mogi, phrase yang gua tangkap adalah you should show adequate consideration for other people and to the society. Jadi kita harus memberikan perhatian khusus terhadap orang-orang sekitar kita dan mempertimbangkan keadaan sekitar kita sebelum kita mengambil action atau keputusan apapun. Misalnya sebagai perusahaan ya, jika kita mau mengambil keputusan untuk melakukan sebuah tambang atau mengeksplorasi sesuatu, apakah ada nilai-nilai buruknya untuk orang-orang sekitar? Jika ada, mereka pasti tidak akan melakukan hal itu. Karena apa? Akan merusak harmonisasi atau sustainability dari alam dan orang-orang sekitar mereka. Jadi mereka sangat pertimbangan sekali tentang hal itu. Jadi Ken Mogi bilang, when something is started in Japan, it will be preserved in motion for very long time. Jadi ketika sesuatu dimulai atau diciptakan di Jepang, misalnya sebuah bisnis diciptakan di Jepang, pasti itu bisnis ataupun hal itu ataupun adat itu akan berjalan untuk waktu yang sangat amat panjang, pasti lebih dari ya kira-kira 100 tahunan atau lebih. Nah, misalnya sebagai contoh, apa aja sih Mar? Contohnya adalah Japanese monarch atau keluarga kerajaan di Jepang. Itu adalah hereditary monarch, kerajaan tertua di dunia. Saking tuanya mereka nggak hitung dari tahun berapa atau udah berapa lama mereka memimpin Jepang. Tapi yang kerennya adalah sekarang emperor yang sekarang, Akihito, seingat gue sih namanya Akihito.
Emperor Akihito yang sekarang itu adalah keturunan ke-125 atau ya Emperor ke-125 di Jepang dan masih hidup dan masih berkuasa. Terus contoh lainnya apa? Ada Noh, musikal drama yang klasik dari Jepang udah ratusan tahun juga. Kabuki itu adalah performance dance atau tarian tradisional dari Jepang. Itu juga sudah sangat lama dari zaman kerajaan dari tahunnya hanya ratusan. Selain itu, kalau misal kita berbicara tentang keluarga ataupun adat yang mereka bawa dari keluarga-keluarga tersebut, ini kita ada keluarga Ikenobu Family membuat flower arrangement, merangkai bunga dari tahun 1462 sampai sekarang mereka masih melakukan hal yang sama. Keluarga terus menekuni hal tersebut ibarat bisnis. Terus kita punya The Sen Family, S-E-N family, itu keluarga mereka terus melakukan atau mengajarkan atau melatih ya. Mereka menguasai upacara minum teh di Jepang. Upacara minum teh itu sangat amat tradisional dan sampai sekarang masih diperlukan. Itu benar-benar untuk formalitas. Jika kita menunjukkan kita sangat hormat pada orang tersebut, kita menjamu mereka minum teh. Nah, itu di seremoninya The Sen Family dari tahun 1591. Terus kita punya The Kurokawa yang membuat manisan ya atau permen di Jepang. Kurokawa ini sudah dari tahun 1520. Benar-benar tua-tua banget. Itu juga ada yang paling keren adalah Kongo Gumi. Itu adalah perusahaan yang terdiri dari 3 keluarga yang melakukan pembangunan dan renovasi dari kuil-kuil di Jepang. Sudah berjalan dari tahun 578 sampai sekarang. 3 keluarga tersebut masih mengepalai perusahaan tersebut. Insane menurut gue sih, luar biasa, patut kita tiru. Jadi segini, Ken Mogi juga bilang Japanese culture has ikigai as an engine for sustainability. Jadi memang mereka memegang ikigai sehingga ikigai bisa memberikan mereka atau mempraktekkan sustainability atau keberlangsungan hidup. Nah, di sini ada cerita tentang kuil yang paling penting di Jepang namanya Ise. Kuil Ise atau Ise Shrine. Ini bukan hanya identik dengan spiritual atau keagamaan Shinto ya di Jepang ya. Bukan berarti jika kita ke sana kita perlu berdoa dalam agama Shinto, untuk enggak. Kita bisa datang untuk menikmati keindahannya alam dia di sekeliling dia, dan ya kadang-kadang sih ada nuansa culturalnya yang sangat bagus Ise. Yang paling penting dari poin kuil Ise ini kenapa penting dan dijadikan simbol dari sebuah ikigai adalah karena kuil Ise ini harus dibangun secara periodik. Setiap 20 tahun bakal dibangun ulang, bakal dirombak pelan-pelan dan hati-hati dibongkar ulang, lalu dibangun ulang setiap 20 tahun sama persis. Yang sekarang kuil Ise yang sekarang ini dari tahun 2013 dan akan dibongkar dan dibangun ulang di tahun 2033, itu semua sudah terschedule. Dan praktek ini sudah berjalan dari 1200 tahun yang lalu. Sudah berjalan dari 1200 tahun yang lalu. Yang penting bukan cuma tradisinya, tapi persiapannya yang benar-benar komit bagaimana mereka memperlihatkan sustainability dari sesuatu adat itu seperti apa ini. Persiapannya, mereka harus menyiapkan pohon kayu hinoki yang berumurnya hanya boleh lebih dari 200 tahun batang pohonnya untuk membangun kuil Ise. Dan saking komitnya mereka sudah menyiapkan banyak lahan atau hutan yang dipenuhi dengan pohon hinoki di seluruh daerah di Jepang. Itu sudah disiapkan dan menjadi tabungan ya untuk membangun kuil Ise sampai ya selama-lamanya. Nah, mereka juga kuil Ise dibangun khusus tanpa menggunakan paku satupun. Dan para staff dan support dukungan dan trainingnya dari para ahli kayu tuh sangat dijaga sekali kualitasnya. Dan katanya adat ini, kenapa kuil Ise ini selalu dibongkar dan dibangun ulang itu untuk mempertahankan adat dan keahlian dari generasi berikutnya orang Jepang, supaya tetap bisa membangun kuil secara tradisional. Dan per hari ini ada lebih dari 100 priest dan juga 500 staff yang mengurus kuil Ise. Jadi mereka sudah merencanakan. Nah, jadi di sini kata Ken Mogi, kunci dari sustainability adalah harmoni. Kita harus memikirkan orang lain, kita harus terus bersama-sama membangun sebuah adat, sebuah negara, sebuah keindahan kebersamaan, nggak cuma dari diri sendiri, tapi juga dari sesamanya. Nah, di sini dia bilang, our ikigai will not be sustainable if we fail to appreciate the effort of common people.
Ikigai kita tidak akan bertahan lama apabila kita gagal untuk mengapresiasi atau menghargai orang-orang biasa. Itu kata dia. Jadi sekian chapter 6 kuncinya dari Ikigai secara keseluruhan dan kebertahanan negara Jepang. Bagaimana negara Jepang bisa menjadi tetap tradisional tapi menjadi salah satu yang paling modern, tapi juga tetap tradisional, salah satu yang paling tradisional tapi juga jadi negara yang tetap modern. Itu karena pilar nomor 3 yaitu adalah harmony and sustainability. Bagaimana mereka menjaga harmonisasi antar orang dengan orang, antar orang dengan adat, antar adat dengan alam, antar alam dengan orang, antara orang dengan teknologi, antar teknologi dengan alam. Itu semua benar-benar bersatu. Itu bisa kita ngomong Jepang adalah salah satu negara yang paling perfect menurut pandangan kita sebagai negara yang kita nggak bisa bilang sempurna, walaupun kita yakin. Dan Ken Mogi juga bilang bahwa Jepang bukan negara yang sempurna, tapi ya dibandingkan dengan kita atau negara lain, Jepang itu adalah salah satu negara yang paling sempurna karena nilainya dari seluruh negara Jepang dan seluruh orang-orangnya, keberhasilannya ada di Ikigai. Jika ingin hidup panjang, jika ingin keluarga bahagia, sukses, bisnis lancar jaya seumur hidup sampai generasi ke 125, praktekkan Ikigai dari sekarang. Jadi thank you for watching. See you on the next video. First of all, I love you guys so very much. Thank you for watching, for your time. Jangan lupa berikan sedikit like kalian dan juga jangan sungkan untuk di subscribe apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini. So, see you on the next video. I love you so much. Bye bye.